Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholawatu wa salam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu juga kabarnya sehat. Ibu di rumah baik-baik saja dan sehat. Oke, nih ada teman kita yang masih belum join. Coba minta tolong ya Ibu. Ibu minta tolong coba dihubungin lagi yang belum joinnya. Barangkali ketinggalan informasi. Tolong diinfokan. Kemudian masih ada yang belum on kamera. Gali kenapa? Gali belum on cam? Oh, salah pakai baju. Iya, pakai baju apa memang? Oh, pakai batik. Iya, harusnya pakai? Iya, harusnya bukan pakai batik ya hari ini. Hari Selasa pakainya PSAS. Iya. Oke, Salsabila belum aktif kamera. Kenapa, Sal? Oh, lagi ambil minum. Lagi nyiapin minum. Oke. Oke, kita sambil menunggu teman-teman kita untuk hadir. Ibu mau tahu dulu nih, kalian selama pandemi bagaimana sih perasaannya? Kan kita sudah pandemi hampir 1 tahun. Gimana kalian di rumah saja atau liburan atau bagaimana? Oh, di rumah saja, bosan? Bosan, ya ibu juga sama di rumah aja. Kalian kalau jalan-jalan atau pergi keluar rumah harus tetap menggunakan masker ya. Kalian juga kalau pergi keluar rumah harus tetap membawa antiseptik sendiri, jangan mengandalkan yang ada di tempat. Terus juga kalian harus tetap menjaga kesehatan karena kalian pokoknya habis dari luar, pas sampai rumah kalian harus cuci tangan. Karena kan kalian sayang ya dengan orang tua kalian, dengan keluarga kalian. Ya bisa jadi di rumahnya ada nenek juga, atau ada nenek dan kakek, atau ada adik-adik kalian. Jadi pokoknya harus tetap jaga kesehatan. Oke, Ibu di sini akan share screen ya. Apakah sudah muncul? Oke. Semoga sudah ya. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berdoa dulu. Al-Fatihah saja ya. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini lancar sampai sore. Walaupun kita tidak sampai sore, pokoknya kegiatan kita dilancarkan, dimudahkan, dan Allah berkahi. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai, dicukupkan ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai dampak penyalahgunaan nafsa. Ini PowerPoint-nya sudah tampil ya di kalian, sudah kelihatan. Nah, seperti biasa ya peraturan di kelas, yaitu yang pertama adalah nama kalian di rename menjadi nomor urut di kelas atau nomor absen, nomor presensi, underscore nama lengkap kalian. Kemudian yang kedua adalah
on cam, kameranya harus diaktifkan. Lalu yang ketiga adalah di mute. Di mute ketika ibu tidak meminta kalian untuk unmute ya. Atau ketika kalian ingin izin, kalian bisa buka di unmute, terus ibu izin gitu. Barangkali ibu sedang menjelaskan seperti ini. Kemudian yang keempat adalah fitur raise hand. Jadi nanti seperti misalnya ibu ingin meminta kalian memberikan argumentasi atau menjawab pertanyaan, silakan kalian menjawab terlebih dahulu dengan klik raise hand-nya ya. Nah, raise hand juga bisa digunakan ketika kalian ingin izin dan kita sedang tatap muka, terus kalian izin, bisa raise hand. Nanti ibu tahu, jadi kalian izin seperti itu. Kemudian tidak boleh makan, tidak boleh sambil makan ya, karena ada juga ibu juga tidak sambil makan. Kemudian air. Nah, yang kalian perbolehkan ada itu adalah air. Kalian boleh isi air minum kalian di tumbler atau di gelas. Ibu juga menyiapkan air mineralnya itu di botol. Oke, yang tadi yang pertama ini, kenapa sih Bu selalu nomor urut absen atau presensi lalu nama? Nah, itu juga akan memudahkan Ibu ketika Ibu mengecek ya. Ibu jadi tahu siapa aja yang tidak hadir. Oh, nomor urut segini tidak hadir, tadi tidak ada. Oke, sekarang peraturan kelasnya sudah kalian pahami ya, karena setiap kegiatan juga Ibu selalu mengulang, walaupun ya kalian sudah tahu, tapi Ibu akan selalu menjelaskan terlebih dahulu. Kemudian kita hari ini presensinya di link ini di bawah kanan. Kalian bisa isi presensinya, waktunya 2 menit. Waktunya 2 menit ya dari sekarang. Sekaligus untuk kalian yang masih belum ambil air minum, kalian boleh ambil air minum dulu. Kalian yang belum menyiapkan buku catatan, silahkan disiapkan terlebih dahulu, waktunya 2 menit dari sekarang. Oke, sudah ya, sudah 2 menit. Stop. Ya ini, kita review materi terlebih dahulu. Pekan sebelumnya kita sudah membahas, kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis nafsa. Ya, dan apa itu nafsa kita juga sudah mempelajari. Nah, sekarang coba Ibu mau tahu nih, kalian apakah masih ingat atau sudah dilupakan materi pekan kemarin? Ya, silahkan kalian masuk ke menti.com, kodenya 1049108. Ya. Nah, Ibu tunggu ya. Oke, di sini belum ada yang masuk. Nih, sudah ada yang masuk nih. Siapa ya? Sudah ada. Alhamdulillah sudah ada. Nah, kita mulai ya. Nah, apa singkatan dari nafsa? Silakan, waktunya 30 detik. Nah, ini sudah ada yang menjawab. Jawabannya adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oke. Jawabannya kurang betul ya, kurang tepat. Kemudian, pertanyaan selanjutnya,
Pertanyaannya ada 4, ini pertanyaan yang kedua. Nah, contoh jenis psikotropika. Oke. Ya, ada jawabannya ekstasi. Betul jawabannya ekstasi. Pertanyaan ketiga. Contoh jenis narkoba adalah ya, coba kita lihat siapa yang jawabannya betul. Ada yang jawab kokain. Ya, betul jawabannya kokain. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Contoh jenis zat adiktif. Ada yang sudah vote? Jawabannya alkohol. Ya, jawabannya bisa alkohol, bisa juga kafein. Oke, sudah ya. Kita kembali ke PowerPoint. Oke, nah tadi banyak juga beberapa yang menjawab betul dan beberapa yang jawabnya belum betul. Coba di sini Ibu ingin bertanya secara langsung. Coba sebutkan jenis-jenis dari psikotropika. Yang mau jawab silahkan fitur raise hand-nya diklik. Oke, sini ada 4. Ada 4. Ada Hadi, ada Desti, ada Salsa, ada Safira. Silahkan, dari Hadi dulu. Ya, betul. Coba untuk Desti, pertanyaannya jenis zat dari zat adiktif. Ya, betul. Nah, untuk Salsa, pertanyaannya apa itu nafsa? Nafsa itu apa? Salsa. Itu singkatannya ya. Kalau narkoba, psikotropika, dan zat adiktif itu hanya singkatan. Ya, betul. Jadi nafsa adalah obat-obatan yang dilarang. Oke. Safira nanti ya. Oke, jadi hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran yaitu untuk mengetahui berbagai macam dampak penyalahgunaan nafsa, mengetahui kiat-kiat menghindari penyalahgunaan nafsa, berpikir kritis tentang kasus atau isu yang terkait dengan narkoba, dan membuat poster anti narkoba. Oke, sebelum masuk ke materi, ketika kalian melihat gambar yang ada di layar, apa yang kalian pikirkan? Coba, tadi Safira belum sempat menjawab, silahkan menjawab pertanyaannya ini, Safira. Ya, betul banget, betul banget. Jadi yang pertama tadi menurut Safira adalah dia itu overdosis karena menggunakan narkoba yang suntik. Kemudian yang kedua juga overdosis karena meminum pil terlalu banyak. Dan yang ketiga, gambar yang ketiga adalah kematian karena terlalu banyak minum atau makan, ya, yaitu argumentasi orang berbeda-beda. Nah, berarti kita sudah menyerap banyak bahwa kita hari ini akan mempelajari mengenai penyalahgunaan narkoba. Nafsa maksud Ibu ya, penyalahgunaan nafsa. Oke, jadi dampak penyalahgunaan nafsa itu
dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, situasi atau kondisi pemakai. Nah, dampaknya itu terbagi menjadi 3, yaitu dampak fisik, dampak psikis, dan dampak sosial. Jadi dampaknya itu ada 3. Ya, kita bahas satu-satu. Pertama adalah dampak fisik. Nah, coba kita lihat. Kita lihat gambar yang ada di sebelah kanan. Itu yang sebelah kanan itu, kan itu ada gambar ya. Perempuannya itu sebetulnya sama. Ketika dia tidak menggunakan narkoba, ya wajahnya seperti itu. Namun setelah dia menggunakan narkoba, wajahnya menjadi seperti itu, menjadi rusak ya. Itu gangguan pada kulit dermatologis seperti eksim atau abses. Abses itu adalah penanahan. Kemudian dampak fisiknya lagi adalah gangguan pada sistem saraf. Kemudian gangguan pada jantung, terus kepalanya sering merasakan sakit, terus tertular penyakit. Maksudnya tertular penyakit ini adalah karena menggunakan narkoba dengan menggunakan jarum suntik, sehingga jarum suntiknya itu bergantian, jadi bisa memiliki penyakit yang tertular. Kemudian yang terakhir adalah overdosis karena terlalu banyak dosis yang digunakan atau dimakan. Setelah itu adalah dampak psikis. Apa sih dampak psikis itu? Yang pertama ada lamban bekerja, kemudian halusinasi. Yang ketiga, tingkah lakunya itu brutal. Yang keempat, sulit konsentrasi. Yang kelima, cenderung menyakiti diri sendiri. Dan kecenderungan menyakiti diri sendiri ini juga bisa menyebabkan kematian. Nah, kenapa bisa lamban bekerja? Karena terlalu banyak obat yang diminum, dosis yang diminum, sehingga bekerjanya itu lamban dan suka halusinasi. Yang ketiga adalah dampak sosial. Dampak sosial, kita lihat gambar yang pertama, yaitu pendidikannya terganggu. Ini gambarnya menggunakan narkoba di sekolah ya. Ini pendidikannya sangat terganggu. Masa depannya ya bisa jadi suram. Yang kedua, dikucilkan. Kenapa sih dikucilkan? Ya karena dia pemakai narkoba, jadi dia dikucilkan. Kemudian yang ketiga adalah merepotkan dan menjadi beban orang tua. Kenapa gambarnya seperti ini? Karena harga narkoba itu kan tidak, harga nafsa itu kan tidak murah, harus biayanya itu, harganya itu mahal. Jadi pasti banyak uang yang dia keluarkan untuk berusaha mendapatkan narkoba. Nah, ketika uangnya sudah habis, ya dia bisa menjadi merepotkan dan menjadi beban keluarga karena dia mencuri. Nah, ya dia mencuri, akhirnya kan merepotkan dan menjadi beban keluarga. Kemudian setelah dia mencuri juga bisa jadi dia dikucilkan dan ya pendidikannya terganggu dan masa depannya suram. Oke, setelah itu adalah bagaimana sih kiat-kiat menghindari nafsa? Ya, yang pertama adalah jangan pernah untuk coba menggunakan nafsa kecuali atas dasar pertimbangan medis. Jadi awalnya itu orang yang kecanduan itu ya karena memang awalnya hanya mencoba-coba, akhirnya dia ketagihan sampai dia ketagihan atau kecanduan. Kemudian yang kedua adalah untuk kiat-kiatnya adalah mengetahui dampak buruk nafsa. Jadi ketika kita sudah mengetahui, oh ini dampak buruknya, ya kita sudah mempunyai benteng bahwa kita tidak boleh menggunakan nafsa. Yang ketiga adalah memilih pergaulan yang baik. Yang keempat, memiliki kegiatan-kegiatan positif. Dan yang kelima, menggunakan waktu dan tempat yang aman. Nah, poin 3, 4, dan 5 ini saling berkaitan. Kenapa? Karena pergaulan yang baik, misalnya dia mengikuti sebuah organisasi, maka kegiatan-kegiatannya pun positif dan waktunya pun padat dengan kegiatan yang ada di organisasi. Kemudian teman-temannya itu dia itu berada di circle yang aman, yang tidak toksik gitu, yang healthy relationship. Kemudian yang keenam adalah selalu ingat ancaman untuk penyalahgunaan nafsa. Kenapa sih harus selalu ingat? Karena yang pemakai narkoba atau yang penyalahgunaan nafsa seperti yang kita ketahui
mau dia artis, mau dia bukan artis, mau dia anak pejabat. Ketika dia penyalahgunaan nafsa, maka dia harus masuk penjara atau direhabilitasi. Yang ketujuh adalah bila punya masalah, maka cari jalan keluar. Ya, kalau punya masalah, ya cari jalan keluar. Pertama, kalian harus bisa cerita nih. Bisa cerita ke buku diari, bisa cerita ke teman, bisa cerita ke guru BK, bisa cerita ke mahasiswa, bimbingan konseling, bisa cerita ke konselor, bisa cerita ke psikolog, ya. Jadi banyak. Pun jika kalian bisa juga cerita ke orang tua kalau memang itu adalah hal yang rahasia. Nah, setelah kita mengetahui semuanya sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu yang ingin bertanya. Coba, Ibu ingin bertanya kepada Galih. Nah, pertanyaannya adalah, kita lihat di yang dampak psikis. Nah, kita lihat dari gambar ini, ya. Dari gambar ini adalah, menurut Galih, dia termasuk ke poin yang keberapa? Poin yang ketiga, tingkah laku brutal. Kenapa Galih? Kenapa Galih memilihnya gambar ini adalah gambar tingkah laku brutal? Ya, oke. Karena menurut Galih, itu termasuk ke tingkah laku brutal. Ya, karena bisa jadi temannya yang melakukan, padahal dia lagi diam. Nah, coba ada yang ingin argumennya dari Gali ini, ada yang mau mengklarifikasi atau ada yang saya tidak setuju, atau siapa? Safira, angkat tangan tadi ya. Udah diturunkan. Oke, silakan Safira. Oke, menurut Safira ini adalah cenderung ke menyakiti diri sendiri. Ya. Oke, sip. Terima kasih klarifikasinya. Oke, Ibu kuatkan lagi bahwa gambar yang bersumber dari nakita.id ini merupakan dampak psikis, yaitu cenderung menyakiti diri sendiri atau disebut juga dengan self injury. Nah, self injury ini adalah menciderai tubuh sendiri dengan disengaja, dengan maksud tertentu dan tidak dapat diterima secara sosial tanpa niat untuk bunuh diri. Oke, kemudian kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Ibu membuat lembar kerja, ada 3 pertanyaan yang akan kalian jawab. Jadi, satu kelas ini kan ada 24 siswa. Nah, dibagi menjadi 3 kelompok besar yang diskusinya melalui breakout room. Nah, berarti nomor urut 1 sampai nomor urut 8 kelompok 1, nomor urut 9 sampai nomor urut 17 kelompok 2, dan nomor urut 18 sampai nomor urut 24 masuk ke kelompok 3. Nah, pertanyaan kelompok 1 ini adalah, apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu menghambat penyebaran narkoba? Terus pertanyaan kelompok 2 adalah, apa penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda? Coba kelompok 2 juga nanti bisa ditambahkan bagaimana kiat-kiatnya selain kiat-kiat yang sudah Ibu sampaikan. Pertanyaan untuk kelompok 3 adalah, apa langkah yang paling efektif untuk membasmi narkoba? Ya, bisa jawab dari kalian, silakan buka artikel, membaca jurnal, melihat buku, ya. Nah, waktunya untuk diskusi di breakout room ini 20 menit, maksimal 20 menit. Jadi nanti setelah 20 menit kalian akan balik lagi di main room ini. Lalu kalian akan dipresentasikan. Nah, presentasinya itu tiap-tiap kelompok maksimal 3 menit beserta tanya jawab ya. Jadi nanti setelah kalian diskusi ada presentasi setiap kelompok. Nah, jadi nanti di breakout room itu, karena satu kelompok ada 8 orang, diskusinya itu harus tetap interaktif, jangan satu arah saja ya. Jadi Ibu minta salah satu di antara kalian menjadi relawan untuk sebagai moderator, ya, agar berjalan dengan lancar
Berjalan dengan lancar diskusinya karena dipandu oleh moderator, dan yang menjadi moderator harus melaporkan diri ke ibu. Bu, tadi saya menjadi moderator. Menjadi moderator berarti hebat, dia memberanikan diri untuk memandu kegiatan. Oke, waktunya 20 menit, dimulai dari sekarang. Silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing ya. Nanti Ibu akan cek satu persatu ke tiap kelompok. Ibu akan cek tahu nih siapa aja yang aktif, siapa aja yang tidak aktif. Oke, waktunya sudah ya 20 menit. Silahkan dipresentasikan terlebih dahulu kelompok 1. Oke, kelompok 1 tidak ada pertanyaan. Ya, lanjut kelompok 2. Sip, kelompok 2 juga bagus, tidak ada pertanyaan. Kelompok 3 dilanjut. Ya, sip, kelompok 3 juga sudah presentasi. Alhamdulillah, ketiga kelompok sudah presentasi dan dapat dipahami. Tidak ada pertanyaan ya. Ibu share screen lagi. Tadi kita sudah sampai sini dan presentasinya sudah, diskusinya sudah. Kemudian tadi di tujuan pembelajaran yang keempat kan kalian membuat poster. Nah, ini adalah tugas kalian, yaitu membuat poster anti narkoba. Nah, apa aja sih Bu aturannya atau rules-nya? Yang pertama adalah dibuat semenarik mungkin menggunakan atau melalui aplikasi. Ibu yakin kalian pasti bisa. Entah itu menggunakan Canva, CorelDRAW, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint itu boleh. Atau kalian, Bu saya mau buat di Google Slide, boleh. Bu saya mau buat di Photoshop, boleh. Nah, kemudian tugasnya itu, posternya itu yang dengan tema anti narkoba kalian upload di Instagram dengan tag Instagram Ibu @nuruluanisa. Nah, upload dengan caption yang menarik dan sertakan hashtag anti narkoba. Nah, kapan Bu terakhirnya? Terakhir dikumpulkannya itu pada tanggal 20 Mei 2021. Nah, nanti linknya diupload di Google Form bit.ly/form poster anti narkoba. Setiap kata di awal kata, huruf di awal katanya itu kapital. Nanti Ibu share linknya di grup ya. Jadi bisa dipahami tugas poster ini. Jadi kalian tidak ada evaluasi, tidak ada tugas ulangan harian, diganti menjadi membuat poster. Nah, kalau misalkan kita tidak dalam keadaan pandemi, tugas ini kan kampanye. Jadi kalian membuat pamflet, leaflet yang dibagi-bagikan di sekitar lingkungan kalian. Nah, karena sekarang sedang pandemi, kita kampanyenya itu kampanye digitalisasi melalui Instagram. Nah, sebelum berakhirnya kegiatan hari ini, alhamdulillah kalau materi sudah selesai sampai yang tadi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kuis. Tidak ada pertanyaan karena sudah mau kuis ya. Oke, sekarang kita akan melaksanakan kuis siapakah aku. Nah, jadi satu pertanyaan memiliki bobot 10 poin. Nah, 10 poin itu diberikan kepada penjawab dengan jawaban tercepat dan tepat. Dimulai ya, satu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Aku adalah tanaman yang biasa disebut dengan marijuana. Aku dapat meredakan penyakit autoimun dalam tubuh manusia. Siapakah aku? Silahkan jawab langsung di kolom chat komentar. Ya, oke, Ibu lihat. Ada Hadi, Safira, Salsa, Silvi. Jawabannya sama semua. Tapi yang pertama adalah Hadi, Safira, dan Salsa ya.
Ibu hanya mengambil tiga nama. Yang pertama, Safira, Hadi, dan Salsa. Coba kita lihat jawabannya. Betul tidak? Jawabannya ganja. Ya, betul. Jawabannya ganja. Jadi, Hadi, Salsa, dan Safira mendapatkan poin 10. Oke. Kedua, kamu jangan pernah minum aku karena aku dapat membuat matamu terlihat sayu dan merah, membuatmu menjadi pemalas dan prestasimu menurun. Siapakah aku? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, Hadi ini sudah menjawab. Jawabannya Amer. Coba jawabnya menggunakan kalimat yang baik, Hadi. Oke, betul. Anggur merah. Coba kita lihat jawabannya. Anggur merah. Betul. Hadi mendapatkan poin 20, Safira 10, Salsa 10. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Aku biasa disebut sebagai med. Aku sebenarnya adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang digunakan untuk kasus para gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian. Siapakah aku? 1, 2, 3. Oke, ini udah ada Hadi, Safira, Salsa sudah menjawab semua. Safira menjawab, coba kita lihat jawabannya dulu. Safira menjawab metafetamina, Hadi menjawab sabu-sabu. Berarti Safira mendapatkan nilai poin 20, Hadi mendapatkan poin 30. Hadi pintar ya untuk materi psikotropika ini dari minggu kemarin. Oke, berarti nilai tertinggi atau poin tertinggi dipegang oleh Hadi. Kita lihat, ternyata mendapatkan hadiah. Silakan Hadi memilih. Mau hadiah yang warna merah atau warna kuning? Warna kuning besar, Hadi. Warna merah kecil. Oh, mau merah saja. Oke, kita lihat hadiah apa sih yang didapat oleh Hadi. Ya, Hadi mendapatkan e-wallet Rp20.000. Nanti silakan kirim nomornya ya, boleh OVO, boleh Dana, boleh GoPay, boleh ShopeePay, boleh link aja, boleh. Pokoknya nanti jumlahnya 20.000. Tadi kalau milih yang warna kuning mendapatkan sedotan stainless. Oke, any question guys? Tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Silahkan. Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah. Ibu tutup dengan quotes. Quotes-nya walaupun dari anonim, ya, dari anonim, tapi artinya bagus. Get high on grades, not on drugs. Mendapatkan nilai tinggi, bukan pada obat-obatan. Ya. Oke, link PPT ini bisa kalian unduh atau lihat kembali melalui bit.ly/PPT-NABSA 21. Tidak ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, Ibu stop share screen-nya ya. Oke. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah kita lalui dengan baik, dengan lancar, tidak ada gangguan. Ya, walaupun banyak gangguan mungkin dari kalian karena berisik di rumahnya, tidak apa-apa. Bu juga di sini berisik sama. Oke. Pesan dari Ibu sebelum menutup kegiatan hari ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan karena ada lagi pandemi ya, sedang masih pandemi belum berakhir, maka kalian harus tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker dan mencuci tangan dan membawa antiseptik. Jangan lupa juga membawa alat makan pribadi kalau kalian lagi di luar dan membawa alat sholat sendiri. Jadi tidak menggunakan yang ada di tempat umum. Kemudian kalian harus menjauhi obat-obatan terlarang, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.